masukan untuk kebaikannya. Alhamdulillah, wasyukurillah, saya harus menyampaikan barangkali salah satu amalan yang dapat kita sama-sama laksanakan. Bapak dan Ibu sekalian, satu hal di dunia ini, dalam kehidupan ini, kita banyak kesalahan seperti apa yang disampaikan. Kullu bani Adam khata'un. Bani Adam itu tempat yang bersalah. Jadi dalam seharian kita sudah pasti ada berbuat suatu kesalahan. Oleh karena itu bisa diwajibkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita untuk selalu beristighfar dalam keseharian. Rasul saja beristighfar dalam sehari sampai 70 kali. Nabi yang sudah dijamin, sudah dijamin untuk masuk surga, dijamin diampuni segala kesalahan-kesalahannya. Apalagi kita yang bukan guru-guru Nabi, bukan kiai, bukan ustaz, jadi melaksanakan untuk beristighfar itu dicoba selama-lamanya, sebanyak-banyaknya. Bapak dan Ibu sekalian, yang saya rasakan, kebetulan saya sering melihat di YouTube para kiai, para ustaz ceramah, di antaranya yaitu bagaimana cara beristighfar yang indah, yang meresap ke dalam kolbu. Dan itu saya rasakan sendiri dan rekan-rekan rasakan sendiri. Beristighfar yang indah itu benar-benar terasa sekali. Yaitu kita harus beristighfar untuk tubuh kita terutama. Yaitu kita membacakan astagfirullahaladzim itu biasanya dulu saya lakukan itu cepat sekali. Pokoknya kita bisa beristighfar dalam setelah sholat wajib itu istighfar kurang lebih 100 kali. Astagfirullah. Itu Pak tidak meresap ke dalam hati, terus terang saja. Itu seperti apa begitu aja. Kadang-kadang kita beristighfar tapi pikiran kita kemana saja. Udah disambung lagi istighfar kita. Setelah subhanallah alhamdulillah ya kita istighfar. Sambung lagi Sholawat tentu harus kita lakukan ya. Dalam istighfar sholat itu karena kita harus terus terang, kita harus berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul kita yang telah menyampaikan amanahnya kepada kita semua sebagai muslim. Itu kita lakukan ya, kalau bisa 3 kali atau 100 kali setiap saat. Itu juga kalau dia dimasukkan, dia dimaknai mengenai sapi, itu sangat enak sekali ke dalam hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, minimal Allahumma sholli ala sayyidina, kita bisa yang banyak. Dan selawat ini banyak sekali macamnya ya, kita bisa pilih. Tapi yang sering dilakukan, yang sering dilakukan oleh semua orang biasanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian tadi istighfar itu, kembali lagi kepada istighfar itu kalau kita laksanakan dengan khusus, kita tidak bisa banyak-banyak. Ini artinya tidak bisa seperti itu 100 kali. Tapi kalau kita istighfar dengan melihat tubuh kita biasanya sambil menunduk Pak, astagfirullahaladzim, kita mulai dengan otak kita yang sehari-hari, yang mungkin ada otak kotor, otak jahat, mata kita sering melihat sesuatu yang maksiat, atau kita sering mendengar kata-kata yang tidak baik, atau mulut kita sering mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata marahlah atau ucapan yang menyakiti orang, itu diistighfari. Jadi astagfirullahaladzim dalam hati, ya Allah ampunilah dosa otak
kita turun kepada yang kedua, 33 yang kedua. Ini 33 kali. 33 kali yang kedua kita laksanakan astagfirullahaladzim. Tangan kanan kita, tangan kiri kita. Nah, apa yang suka kita lakukan? Kemudian hati kita apakah bersih? Hati sangat perlu sekali. Kebersihan hati itu sangat luar biasa keperluannya untuk ibadah. Hati kita yang mungkin sering ada hati kurang baik, ada hati sukudon, ada hati apa itu jadi istighfar. Dari hati kemudian kita juga dari tangan kanan, tangan kiri, hati kita kemudian turun ke perut kita. Kita tidak tahu keseharian kita itu makan makanan yang haram atau halal, kita tidak tahu sebenarnya. Atau kita tahu itu diistighfari. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Makanan kumohon ya Allah diambil perut kami, makanan kami yang sering kita makan itu ya mohon dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ 33 kali, kemudian turun lagi ke bagian bawah lagi kita. Astagfirullahaladzim yang ketiga kalinya mulai dari kaki kita, keseharian kita melangkah kemana saja, kaki kanan kita, kaki kiri kita, jadi diistighfari juga. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu dengan penuh hati. Kemudian yang terakhir tentu satu hal yang sangat vital sekali, kita tidak tahu alat kelamin kita yang penuh dengan kenafsuan baik perempuan atau laki-laki, itu diistighfari dari mulai akhir balik, kemudian ke waktu dewasa, kemudian sudah tua, dan saat ini kita diistighfari. Apa yang telah kita lakukan mohon dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mohon istighfar itu sama-sama kita lakukan keseharian, bersama dengan selawat. Kemudian ada lagi beberapa hal yang perlu sebenarnya untuk didirikan setelah sholat fardu itu. Ada beberapa kiai, beberapa buya, ustaz yang menyarankan coba setelah sholat fardu itu baca misalkan 33 kali, setelah itu istighfar, setelah itu baca salawat dan terima kasih kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kita baca. Kalau bisa 100 kali, kalau tidak ya 33 kali. Itu doa Nabi Yunus waktu dalam kesusahan. Dalam keseharian kita banyak tentu kesusahan kita, masalah-masalah kita. Dan Nabi Yunus saja yang sudah dalam perut, yang sudah tidak mungkin bisa hidup, yang banyak sekali yang tidak sama sekali mustahil, orang tidak tahu dalam keadaan gelap, dalam kesusahan yang luar biasa, dengan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu bisa terselamatkan. Dan kita juga dalam keadaan itu kita bisa dibantu dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sambung lagi, kalau misalnya waktu masih kuat, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hanya kepada Allah lah kita minta bantuan, hanya kepada Allah lah kita percayakan segala pertolongan. Sambung lagi, la haula wala quwwata illa billah. 100 kali, nggak usah banyak-banyak, kalau 33 kali bisa juga, terserah kekuatan kita sekali. Itu kita wiridkan juga. Sambung lagi Pak, itu sampai 7 yang disarankan oleh para ustaz itu. La ilaha illallah wala quwwata illa billah. Kemudian ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya yang harus di ini kan. Kemudian satu lagi ya Zal Jalal ya Ikram itu. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Zal Jalal
Kemudian yang terakhir ada 2 kalimat yang pendek, tetapi itu luar biasa akan menjadi timbangan yang berat pada nanti dia melahir, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu luar biasa. Itu mudah-mudahan dapat menolong kita nanti dia melahir untuk mengimbangi dosa-dosa kita yaitu dengan kebaikan-kebaikan. Barangkali itu saja. Saya tidak ada persiapan sama sekali. Saya tidak banyak pengetahuan tentang itu, dan ini hanya untuk mengisi daripada kita tidak ada apa yang kita bicarakan. Mohon maaf sekali. Yang baiknya itu datang dari Allah. Kesalahan itu karena saya bukan seorang dai, bukan seorang ulama, bukan seorang ustaz. Jadi mohon maaf sekali, hanya untuk mengisi saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi tausiah ya kultum dari Bapak Bambang selaku wakil ketua dari DKM Masjid Nurul Iman Jalan Tabanan RT 06 RW 09 Kelurahan Antapani Kota Bandung. Mudah-mudahan membawa barokah dan sangat bagus sekali untuk kita amalkan. Karena Bapak Ibu sekalian, katanya Pak Ustaz juga bisa hadir pada pagi hari ini. Jadi mungkin di akhir sekian saja dulu. Selanjutnya kita ngopi bareng saja lah pagi-pagi ini. Mungkin begitu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.